baiklah. Assalamualaikum Bu Mira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mira, perkenalkan, saya Mayuniarti, CGP Angkatan 9, mau mewawancarai Bu Mira hari ini berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Oke, baik, silakan, Ma. Iya, kalau boleh tahu ini, mohon perkenalan diri Ibu dulu mungkin. Boleh? Iya, terima kasih Ibu. Baik, nama Nurmira, itu bertugas sebagai kepala sekolah di TK Ikal Ikro Padang Selatan. Kebetulan pada saat ini juga mengemban tugas sebagai PT. Iya. Jadi di sini kita saling kerjasama dan saling berkolaborasi. Tidak ada salahnya seandainya Mai sebagai CGP membutuhkan kerjasama dari Bu Mira siap. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu atas kesempatan dan waktunya. Untuk menghemat waktu ya Ibu, mungkin langsung saja ke pertanyaan pertama ya Bu. Sebagaimana kita tahu bahwa seorang pemimpin itu tidak luput dari pengambilan keputusan baik berdasarkan nilai-nilai kebajikan baik sebagai pemimpin pembelajaran maupun sebagai pemimpin di instansi yang dipimpin seperti itu. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Oke, baik. Sepanjang ini biasanya kami kalau di TK itu kalau kasus yang arah yang lebih tingkat yang serius mungkin tidak ada ya Maya. Cuman ini mungkin kalau kami di sekolah rendah ini katakanlah TK itu pada umumnya kasus yang banyak kami jumpai adalah tentang kelalaian orang tua dalam membayar SPP-nya atau menunaikan kewajibannya. Kelalaiannya di sini itu maksudnya adalah suka menunda-nunda. Nah, jadi tidak membayarkan atau tidak melaksanakan kewajibannya di awal bulan. Kadang-kadang sudah menumpuk, nanti ada kita tanyakan baru dijawab. Mungkin kalau di verifikasinya memang itu kenyataannya seperti itu. Memang ini nyata gitu bahwa kalau di TK itu memang kita menemui kasus yaitu tentang pembayaran SPP oleh orang tua. Oke, Ibu. Berarti ada ibaratnya dilema etika antara meminta uang sekolah cepat atau segan pula Bu gitu kan. Kalau misalnya lambat gimana pula lah efeknya dengan sekolah seperti itu. Berarti ada dilema etika yang terjadi antara pembayaran uang sekolah dengan antara pihak sekolah dengan orang tua seperti itu, Bu. Iya. Dilema kita adalah seandainya kita langsung menegur orang tua rasanya kurang apa ya, mungkin bisa dibilang kita nih, wah gimana nih Bu nih, tidak pengertian gitu kan, padahal pengeluaran kami banyak. Kan kadang-kadang ada yang anaknya ada sekolah 3, jadi mungkin didahulukan yang di atas, jadi yang kelas kecil ini selalu ditunda. Kadang-kadang seperti itu. Jadi dilema yang kita hadapi ya seperti itu. Kalau kita tagih rasanya akan menyinggung atau bagaimana lah rasanya, jadi tidak enak hati gitu kan. Kalau tidak kita tagih mereka cuek. Jadi kalau kita melakukan kemarin itu, kalau menghadapi yang seperti itu mungkin 1 hari 2 hari kita lihat dulu. Kita kan sudah menjadwalkan jatuh temponya tanggal berapa. Jadi sampai di tanggal itu tidak juga dibayar, baru kita ambil tindakan. Berarti mungkin ada kasus yang lain Bu? Mungkin atau ada hal-hal yang lainnya? Kalau di TK kasus-kasusnya mungkin seputar itu, SPP pada umumnya seperti itu. Kalau kasus tingkah laku anak atau yang lainnya mungkin tidak ada ditemukan di TK. Tenaga pendidik mungkin? Tenaga pendidik, alhamdulillah kalau di TK kami itu tidak ada masalah
selalu bekerja sama, kolaborasi Alhamdulillah. antara temannya. Terima kasih Ibu. Baik Ibu, pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Misalnya pihak ini benar katanya, nanti pihak ini kami juga benar nih gitu kan. Bagaimana Ibu menanggapi hal tersebut gitu? Ya. Awal pertamanya kita itu telusuri kenapa orang tua ini tidak membayarkan SPP-nya. Jadi yang pertama itu yang melakukan tindakan tersebut adalah tata usaha dulu. Oh gitu. Jadi belum masuk ke kitanya. Jadi tata usaha dulu, menelusuri ke orang tua, menanyakan ke orang tua. Jadi kalau seandainya orang tuanya janji gitu kan, kita tunggu janjinya. Kalau sudah jatuh tempo belum juga, nanti baru kita tegur dengan mengeluarkan surat pemberitahuan. Itu baru ke kita sebagai kepala sekolah mengetahuinya. Jadi kita pun sebagai kepala sekolah tidak begitu saja menandatangani surat tersebut. Jadi kita juga mencari informasi terkait dengan permasalahan yang ada. Jadi kalau seandainya kita memang sudah tahu, memang betul-betul ini harus kita lakukan, baru kita menyetujui surat yang akan kita keluarkan tersebut. Kita masuk ke pertanyaan yang ketiga ya Ibu. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Baik, seperti yang sampaikan tadi, langkah-langkah atau kiat kita untuk mengatasi ini, kasus ini adalah yang pertama yaitu tadi saling informasi dulu ke orang tua, menginformasikan ke orang tua, dan kita harus mendapat jawaban dari orang tua. Terus kalau seandainya kita sudah kasih tenggang waktu 2 hari sesuai dengan perjanjian, mereka juga tidak menunaikan kewajiban, baru kita turunkan surat tersebut. Nah, kalau seandainya lewat surat juga belum tembus, rasanya belum menggugah hati orang tua ini untuk melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua dalam pendidikan anaknya, baru kita panggil. Nah, di waktu panggil itu nanti kita baru saya sebagai kepala sekolah akan berhadapan langsung dengan orang tua, menanyakan langsung di mana mereka menemui kendala untuk pembayaran SPP tersebut. Kadang-kadang sudah dibayar si papa, tahu-taunya terpakai. Nah, kadang ada yang seperti itu kasusnya. Kalau udah kita berhadapan dengan orang tuanya, dengan pihak mama ini. Nah, jadi ada yang seperti itu, apanya lah dia sebenarnya Bu, tapi kok dulu nan lain gitu. Nah, terpakai dia awak. Jadi itu minta janji gitu kan. Jadi kita harus timbal balik. Kalau dia berjanji, kita nagih juga kapan janji itu bisa dilakukan. Terus nanti kalau bisa kita itu akan buat surat perjanjian tersebut. Jadi ditandatangani orang tua untuk bisa mengingatkan dia bahwa dia sudah berjanji dan menandatangani bahwa di tanggal sekian dia harus melunasi kewajibannya. Oh gitu ya Bu. Kita masuk pertanyaan keempat ya Bu. Hal-hal apa saja selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang kita rasa efektif dalam pengambilan itu adalah diskusi mungkin diskusi, terus berkomunikasi dengan orang yang bersangkutan, dan kita juga tidak menutup kemungkinan untuk melibatkan semua ibu guru kita karena mereka yang menjadi wali kelas dari anak, jadi lebih gampang atau dekat gurunya terlebih dahulu yang menanyakan ke orang tuanya. Jadi di sini kita menerapkan sistem kolaborasi dengan orang tua, dengan guru, dan juga tata usahanya. Oke Ibu. Pertanyaan selanjutnya Bu, hal-hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangan rasanya tidak begitu serius. Memang ada sih tantangannya ada orang tua ini yang memang betul-betul karena sudah kesepakatan, karena dia yang berjanji tapi dia tidak bisa menepati janjinya,
itu otomatis anaknya tidak diantar ke sekolah. Padahal si anak mau sekolah. Uji anaknya. Jadi kalau seandainya kita telepon dia nak angkat. Nah, jadi kita tanya dengan teman-temannya, teman-teman sesama orang tua, kenapa anaknya tidak diantar ke sekolah. Alasannya seperti tadi, karena kemarin ibu sudah panggil dia, jadi janjinya itu belum bisa ditepati. Jadi katanya mungkin setelah dia bisa menepati janjinya kepada ibu, nanti baru anaknya diantar lagi. Oh gitu ya Itu Bu ya. tantangan yang kami rasakan dan bagaimana caranya kami melewati tantangan tersebut supaya anak tidak jadi korban. Orang tuanya mau menunaikan kewajibannya ke sekolah kami. Berarti dan orang tua ya. Pertanyaan selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau jadwal yang khusus mungkin tidak ada. Tapi di sini setiap bulan itu kita kan sudah menargetkan bahwa uang SPP anak itu kan paling lambatnya tanggal 10. Nah, lewat dari tanggal 10 itu kita melakukan komunikasi. Nah, seperti langkah-langkah yang awal kita sampaikan tadi. Nah, kalau seandainya itu tidak tembus, masih berlanjut ke bulan kedua atau bulan ketiga, nah di sana baru kita ambil tindakan dan menyampaikan kepada orang tua apa kebijakan yang sekolah ambil untuk dia. Oke Bu. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau yang membantu kita dalam mengambil keputusan itu, bagus tidaknya itu kita lakukan adalah saling bekerja sama dengan guru kita sendiri, juga terutama bendahara atau TU kita, karena dia yang ujung tombak awal pertama menghadapi orang tua dalam keuangan tersebut. Jadi kalau seandainya ada kolaborasi antara kita di dalam, jadi itu yang membuat kita kuat untuk mengambilkan keputusan itu. Jadi seandainya kita mengambil sebuah keputusan itu sudah disepakati bersama oleh orang tua, guru dan jadi semuanya pegawai ya. Jadi semua kita tahu. Jadi tidak ada nanti yang saling menyalahkan gitu. Misalnya kalau saya mengambil keputusan sendiri, itulah ibu ambil keputusan seorang saya, itu jadinya. Tapi kalau seandainya kita sudah diskusi bekerja sama, jadi memang itu perlu kita ambil tindakannya, baru kita lakukan. Terakhir ya Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Setelah kita melakukan ini semua, mungkin kedepannya bisa kita lebih memperbaiki lagi seperti apa hendaknya harus kita ciptakan sebuah keputusan ini. Apakah keputusan yang sudah kita ambil kemarin itu rasanya sudah tepat atau belum, atau perlu kita kaji ulang kembali bagaimana supaya keputusan yang kita ambil tidak merugikan semua pihak. Terutama murid ya Bu ya. Ya, terutama murid kita sendiri, kasihan kita. Orang tuanya yang berbuat, anak yang jadi korban. Itulah kami kalau di TK. Iya Ibu, baiklah Bu, terima kasih Ibu atas kesempatan Ibu dan atas kesediaan Ibu dalam wawancara ini. Saya harap ini dan saya rasa ini sangat bermanfaat sekali jika bagi diri saya khususnya, karena saya merupakan pemimpin pembelajaran saat ini dan mungkin saja esok mungkin akan Jadi terima kasih banyak atas pengalaman Ibu dan sampai jumpa lagi. Terima kasih Oke, Bu. terima kasih sama-sama.